Haleluya. Shalom semuanya, selamat pagi, luar biasa Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Hari ini tema kita adalah makanan kami yang secukupnya, atau asal-usul dari perkataan ini adalah dari kisah tentang mana di padang gurun. Mana, ya, mana di padang gurun. Makanya kita kasih judul hari ini, tema kita adalah manna dari surga. Tapi ada yang sangat unik di dalam cerita manna dari surga di Keluaran 16 ayat 1 sampai 36, tapi kita akan membacanya sampai ayat 16 saja. Ya, Ibu Nerliana boleh silakan membukanya. Anda semua bisa nyalakan mikrofonnya sendiri-sendiri. Silakan. Silakan Ibu Nerliana untuk membacakannya. Siap, Pastor. Selamat pagi waktu Indonesia, Pastor. Selamat pagi. Keluaran 16 ayat 1 sampai 16 berjudul Manna Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan. Sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus
seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah firman Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikian, Pastor. Haleluya. Ya, Ibu Ana tolong bacakan Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3, silakan. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudaraku, ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ya, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Bapa yang di surga, yang nun jauh di sana menjadi dekat, Allah yang transenden menjadi imanen, karena kita dilayakkan oleh Yesus Kristus, oleh penebusan Yesus Kristus, sehingga yang jauh banget, yang maha tinggi, maha besar, kita bisa memanggilnya Bapa yang bersemayam di hati kita, yaitu Roh Kudus yang bersemayam di hati kita. Dan kita menguduskan nama itu, nama Yesus yang kita kuduskan, sehingga dengan ia mengerti bahasa tetesan air mata. Ya, Anda cukup Yesus. Bahkan ketika lidahmu keluh, Anda cukup ingat satu nama itu, Yesus Kristus. Ya, dan dia berkata, datanglah kerajaanmu, dan kita diberi otoritas untuk menghadirkan kerajaan Allah itu. Ketika kita lahir baru, kita ada Roh Kudus, maka diberi kuasa untuk menghadirkan, untuk mengusir segala kebiadaban, demon spirit, ya, roh-roh biadab dari dunia ini, dari hidup Anda. Sesuatu yang barbar, primitif, biadab itu kita singkirkan, kita hardik, dan kita hadirkan dengan apa? Pengampunan, ya, dengan pengampunan, dengan berkat, dengan kita berdiakonia, bermarturia, itu kita menghadirkan kerajaan Allah. Lalu Tuhan ajarkan kepada kita, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau dalam bahasa aslinya itu, katakan our daily bread. Berikan pada kami roti kami sehari-hari. Roti yang dimaksud adalah ketika Yesus bertemu dengan si pencoba yang dalam Matius 4, ya, kalau engkau anak Allah, ubah batu-batu ini jadi roti. Itu kan pancingan kita, toh. Pancingan ketika Anda dalam kesulitan, kan. Kalau ketika Anda lapar, ya, ketika Anda kawan nafsumu memberontak karena lapar yang ditekan selama berhari-hari, karena Anda hutang yang banyak sekali, karena Anda punya masalah yang banyak sekali, lalu iblis akan datang kepadamu. Kalau engkau memang anak Allah, minta Tuhanmu itu untuk melunasi hutang-hutangmu. Hari ini juga, wah, ada kebelet tuh. Kalau memang kalau kamu percaya kepada Yesus yang katanya Tuhan, minta tuh Tuhanmu itu supaya sakitmu sembuh hari ini juga. Wah, kebelet tuh langsung tuh. Ya kan? Itu adalah sebuah godaan yang besar. Kamu butuh apa? Kita butuh apa hari itu? Wah, kita ditantang. Disitulah orang-orang Kristen mulai berguguran, mulai kehilangan imannya, baik yang di Indonesia maupun yang di Eropa, di seluruh dunia. Emang Tuhan ada nggak ya? Kok saya doa nggak pernah? Ya, Yakobus 4 berkata, karena kamu berdoa tidak mendapat apa-apa. Karena yang kamu doakan itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Menarik sekali ya, yang kamu doakan itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Waduh, yang lagi lapar kok.
Lah yang lagi haus kok, lah yang coba Anda kalau puasa, jangankan puasa 40 hari 40 malam ya. Anda puasa 1 hari saja. Yang kebayang apa? Roh Kudus, penglihatannya apa coba? Malaikat, Anda puasa 1 hari aja 24 jam, makan cuma sekali. Penglihatannya pertama apa? Bakso. Ya, saya gitu. Pertama kali dapat penglihatannya saya sate kambing. Makanya Yesaya 58 bilang, apa yang kamu inginkan kasihkan ke orang. Ya kan? Memberikan apa yang kamu inginkan, malah kasihkan ke orang. Anda baca di Yesaya 58 saat lagi puasa itu. Anda pengen bakso, beli baksonya kasih orang. Jangan malah warung baksonya ditutup. Udah ngasem, warung bakso menggoda saya, tutup nggak sekarang? Wah, Anda bawa Satpol PP kan, suruh tutupin warung bakso di seluruh Jakarta. Anda mau puasa kan, supaya Anda jangan tergoda kan? Itu yang terjadi. Nah, itu fakta. Ya kan? Nah, itu tetangganya Bu Nerliana tuh, hobi begitu tuh. Pak Paul suka menuduh orang ini emang. Bukan Bu Nerliana, tetangganya. Tetangganya. Hobi begitu. Nah, tapi sama ya, dulu saya juga begitu. Tetangga saya paling hobi nutupin warung soto, warung bakso kalau buka itu. Kalau dia yang puasa, orang lain suruh rese kan. Dia yang puasa, orang lain suruh tutup. Nah, jangan begitu. Anda kalau lagi puasa, Anda kebayang bakso, beli baksonya kasihkan ke orang. Itu ajaran Tuhan ya, Yesaya 58 Anda baca deh. Nah, tetapi Yakobus 4 jelas mengatakan kamu berdoa itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Makanya cobaan pertamanya Yesus itu disuruh mengubah batu-batu itu jadi roti. Tapi jawaban Tuhan Yesus sangat ini sekali ya. Sangat ada tertulis, nah Yesus berkata. Memang ada tertulis Tuhan bisa mengubah batu melakukan segala macam mujizat. Dialah Allah segala mujizat, namanya Yehova Zebaot kan. Allah semesta alam ya, dia bisa melakukan apapun. Dialah El Elyon Adonai, dia Allah yang maha tinggi, Tuhan yang maha tinggi. Ya kan? El Shaddai, dialah Allah yang maha kuasa. Dia bisa apa saja. Kalau memang Yesus anak Allah, jangan. Kalau memang Tuhanmu itu Allah, ayo kamu tantang dia untuk kamu cari jodoh. Bulan ini dapat jodoh yang paling cantik. Misalnya itu, Ratu Kecantikan, misalnya kan. Itu godaan-godaan untuk Anda ditantang seperti itu. Begitu nggak dapat, Anda imanmu gugur. Nah, tetapi Tuhan nggak jadi begitu. Jangan berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Makanya ya, ada di ayat selanjutnya, Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari semua rema yang keluar dari mulut Allah. Kalau Anda lihat di dalam perjanjian lama tadi, ulangan 8 ayat 3, ya, yang rema, itu memang dari rema. Bahkan dalam Septuaginta, ulangan 8 ayat 3 itu dari kata rema, yang keluar dari mulut Allah. Nah, kalau Anda lihat dalam bahasa Ibrani-nya, kata rema itu dari kata dabar. Nah, kalau Anda baca Deuteronomi itu, Anda kalau baca Deuteronomi, kitab ulangan, dalam bahasa Ibrani itu kan davarim, dabar. Rema, itu artinya rema. Ya. Kalau kan Baresit, ya kan, Baresit bara Elohim, kalau Anda lihat Kejadian 1 kan, kalau kejadian. Kalau Anda di ulangan, Beresit, sorry, kita cerita ulangan, sorry ya, saya kebiasaan Beresit bara Elohim. Kalau saudara lihat dalam kitab ulangan, yang itu artinya davarim, atau kalau di dalam bahasa Ibrani-nya artinya memang perkataan, davarim, perkataannya Musa kan. Tetapi perkataan Musa bukan sekedar perkataan, atau perkataannya Allah, bukan sekedar perkataan. Ya kan? Musa nulis ulang, diulang lagi perkataan itu. Artinya apa? Anda harus mengalami, itu ada sebuah perulangan dari apa yang sudah dialamin. Rema itu, ya, yang di dalam bahasa Yunani rema, atau davar dalam bahasa Ibrani-nya, itu berarti Anda bukan cuma satu kata saja. Tadi di Kejadian, berfirmanlah Elohim, ya kan, Wayomer Amar. Kenapa bukan Amar? Kenapa pakainya davar? Karena Yesus itu logos, Yesus itu Amar. Tetapi kamu baru bisa hidup kalau ada yang namanya davar,
bukan cuma amar. Amar itu harus jadi davar. Sebab berulang kali amar itu datang pada kita. Tetapi amar itu harus jadi davar. Logos itu harus jadi rema dalam hidup kita. Makanya ditulis ulang. Jadilah kata ulangan, Deuteronomi diulang. Nah, atau davar. Harus jadi rema. Ada pengalaman yang sebelumnya, ada kehidupan yang sebelumnya, sehingga kamu ngerti. Kalau kamu baca firman Tuhan tapi nggak ngerti-ngerti, ya cuma logos doang, maka nggak akan jadi. Makanya Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4 itu, manusia hidup bukan dari cuma roti saja, nggak cuma dari makan doang, tapi dari rema. Rema itu perkataan yang menghidupi, perkataan yang berdasarkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang kamu ngerti, atau sesuatu yang menginspirasi kamu karena kamu sudah mengalami kemuliaan Tuhan di waktu-waktu sebelumnya, sehingga kamu ngerti, kamu sudah mengalami experience with God sebelumnya. Kalau kita lihat di kitab Ulangan itu semua adalah pengalaman bersama dengan Tuhan di waktu sebelumnya untuk diingatkan kembali sebelum masuk ke tanah Kanaan. Sebelum masuk tanah Kanaan, sebelum masuk ke tanah perjanjian, maka Musa disuruh mengulangi semua apa yang sudah terjadi, diulangi lagi, tulis ulang, dibikin satu kesimpulan, ya, supaya kamu tahu, supaya kamu tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari semua davar, dari semua rema yang keluar dari mulut Allah. Makanya kita diizinkan mengalami keadaan rendah. Kita diizinkan mengalami keadaan yang tidak baik. Tetapi dalam keadaan yang tidak baik itu, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, Ia berjanji, Ia akan mencukupi, Ia akan memberikan ya apa yang kita perlu. Makanya di dalam doa Bapa kami itu, kita disuruh meminta our daily, yang sehari-hari. Ya, artinya apa? Jangan takut, pengalamanmu bersama Tuhan itu membuat kamu akan teguh setiap hari. Dan kamu tidak perlu takut dengan apa yang kamu makan hari itu, apa yang harus kamu pakai hari itu. Karena kebutuhanmu hari itu, ya, kalau engkau percaya, Tuhan pasti cukupi. Jadi nggak perlu khawatir dengan davar itu, dengan rema, ya. Makanya diulang lagi sama si Musa perjalanan Israel itu, supaya davar itu masuk dan diingat mereka. Ingat Roma 1 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran dari rema Kristus. Dari rema. Makanya banyak orang membaca Alkitab, ya udah cuma dibaca doang, nggak ngerti. Nggak ada rema sama sekali. Akhirnya apa? Imannya nggak timbul. Imannya nggak bangkit. Karena iman itu timbul bukan dari logos yang Anda baca. Tapi iman itu timbul dari rema. Ketika firman itu menjadi rema dalam hidupmu, maka kamu baru bisa punya iman. Dan iman itu yang membuat kamu tidak usah khawatir hari ini mau makan apa. Iman itu yang membuat kamu tidak usah khawatir nanti bayar sekolah bagaimana. Iman itu yang tidak perlu yang bisa bikin kamu tidak khawatir jodohmu bagaimana, utangmu bagaimana. Ya, karena punya rema. Makanya Anda harus punya rema. Manusia itu bukan dari roti saja, tapi dari rema. Nah, masalahnya bagaimana sih kita bisa punya rema? Yesus di dalam Yohanes 15, satu pasal ini saudara baca ya, udah jelas mengatakan, tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam agapeku. Ya, itu nanti ada tiga ayat itu, tinggallah di dalam agapeku, di dalam tinggal kasihku. Kalau engkau tetap tinggal di dalam kasihku, di dalam agapeku, maka remaku akan tinggal di dalam kamu. Bagaimana caranya supaya kita punya rema? Kita tetap tinggal di dalam agape Tuhan. Bagaimana kita tinggal di dalam agape Tuhan? Ya kita minta kasih Tuhan itu memenuhi hidup kita sehingga terpancar keluar. Makanya teman-teman yang pelit, teman-teman yang tidak suka berdiakonia, Anda harus mulai introspeksi. Jangan-jangan nggak ada kasih Tuhan di dalam hidup saya. Ya, Anda yang belum bisa mengampuni, Anda yang belum bisa untuk melepaskan berkat bagi orang lain, Anda yang hobinya ngutukin orang lain, hobinya nyindirin orang lain, tanpa mengucapkan berkat, yang mulutmu pahit terus hawanya singit pokoknya ya. Jangan-jangan Anda belum hidup di dalam kasih Tuhan.
ya. Kasihnya itu nggak mengalir dalam hidupmu. Bagaimana kamu bisa punya rema kalau nggak ada kasih dalam hidupmu? Sebab Yesus berkata, tinggallah di dalamku, maka remaku akan tinggal di dalam kamu. Ya, tinggallah di dalamku, ya, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kata firman itu berasal dari rema, ya Yohanes 15. Tinggallah di dalam kasihku, dan remaku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja, maka akan terjadi, akan diberikan kepadamu, apapun yang kamu kehendaki. Nah, ketika kita berkata, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, roti kami yang secukupnya. Ingat, nggak cuma cukup roti loh. Kita nggak cuma butuh roti, kita ingat ada rema di situ. Artinya setiap hari saudara harus cari rema Kristus. Ya, seperti orang Israel di padang gurun, Ulangan 8 ayat 3 diingetin, kamu dibikin dalam keadaan rendah dan kamu berseru-seru kepadaku sehingga aku berikan mana di padang gurun supaya kamu tahu kamu itu hidup bukan dari roti saja tapi dari rema yang keluar dari davar yang keluar dari mulutku. Ya, dari rema Kristus. Dari rema Sang Yehova Sebaot. Itu ya. Nah, namun seringkali ya kita merasa sudah banyak baca, sudah tahu banyak, saya sudah tahu banyak. Masalahnya taunya kamu itu menghidupi kamu enggak. Banyak sekali kita ini tahu banyak tetapi enggak hidup. Ya saya kan belajar teologi kan sudah sampai doktoral kan, sampai saya masih sekolah lagi. Ya terus tahunya buat apa kalau saya tahu itu coba? Setelah itu buat apa? Nah itu pertanyaannya itu. Nah di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali sarjana-sarjana ekonomi yang sampai profesor segala macam, tapi dia sendiri nggak rema dengan apa yang dia pelajari. Rema itu bisa dari mana-mana ya, nggak cuma dari Yehova, Elohim, Yesus Kristus saja. Rema itu bisa juga datang dari siapa? Mario Teguh. Rema itu bisa datang, ya tergantung. Anda sedang belajarnya apa, Anda bisa rema. Anda bisa belajar dari rema Buddha Suci, Anda bisa dapat rema dari Mahatma Gandhi, Anda bisa dapat rema dari Benjamin Franklin lah dan sebagainya. Anda bisa dapat rema dari Karl Marx, macam-macam. Yang itu menghidupimu. Ya, tetapi masalahnya Anda tidak disuruh mencari remanya mereka, disuruh cari remanya Kristus. Ya ada di Alkitab, remanya Kristus. Oh, saya tidak perlu baca Alkitab. Ya ada teman saya itu ya di Eropa. Wah, saya tuh Roh Kudus yang mengajari saya. Saya tidak perlu baca Alkitab. Ngawur. Karena nggak mungkin. Paulus sudah bilang, ya dengan hikmat Allah berkata, jangan melampaui yang tertulis. Jadi kalau ada remamu berasal dari yang tidak tertulis, dari Pak Pendeta sekalipun, hati-hati. Pak Pendeta boleh ngomong yang manis-manis, yang bagus-bagus, yang menguatkan hatimu. Tapi kalau itu bukan dari Kristus, sia-sia belaka. Mario Teguh boleh mengatakan yang bagus-bagus, nyatanya dia sendiri gagal dengan apa yang dia omongkan. Karena hidup tidak semudah cocotnya Mario Teguh. Ya kan? Hidup itu tidak semudah omongannya dia. Ya kan? Tetapi kalau Anda mengikuti rema Kristus, saya jamin pasti tepat. Ikutin tepat rema Kristus itu, ya Devarim, ya rema, Davarim. Enggak cuma satu rema, tapi rema, dari rema ke rema. Setiap hari Anda hidup dengan dari rema ke rema, Anda imanmu makin besar, makin besar. Makanya baca firman Tuhan dan tetap tinggal di dalam kasih. Dengan apa? Ya salah satunya diakonia, mengampuni suamimu, mengampuni istrimu. Ya, bagaimana sih cara mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Dengan memberi melakukan kebaikan kepada orang yang paling hina dalam hidupmu. Siapa yang paling hina dalam hidupmu? Suamimu kah? Siapa? Kakakmu kah? Mertuamu kah? Siapa yang paling hina? Yang paling buat kamu paling hina, yang paling kamu paling tidak suka yang paling kamu benci dalam hidupmu. Perlakukanlah itu kepada mereka yang baik. Kamu sedang melakukannya buat Tuhan. Nanti rema demi rema itu kan masuk dalam hidupmu. Nah, kemudian Anda diberkati kan? Anda diberkati. Ingat, setelah Anda diberkati, Anda cuma secukupnya. Anda harus, karena kita doanya kan minta secukupnya. Hari itu cukup, makanya di dalam Keluaran 16 tadi, kamu nggak boleh lebih dari sehari. Secukupnya. Makanya LAI menerjemahkan secukupnya itu ya, makanan kami secukupnya. Karena kamu nggak boleh lebih dari sehari. Lebih dari sehari busuk itu makanan. Ya, kalau kamu makan lebih dari yang secukupnya, kamu nggak sehat. Nggak heran kamu kena kolesterol, stroke, diabetes, kena segala macam penyakit yang aneh-aneh.
Karena kamu harusnya, kita ini harusnya makannya secukupnya, kamu dan saya, tetapi kita makan berlebihi dari yang secukupnya. Sehingga ya kita sakit. Dong kita janjiannya minta doa kami, doa Bapa kami kan makanan kami yang secukupnya. Tetapi kita malah begitu kita diberkati melimpah, ya kan? Kita nggak mau berbagi. Wah, itu repot. Makanya harus berbagi. Anda yang tidak suka berbagi, hidupmu akan penuh dengan banyak sekali penyakit. Ya, ingat diakonia itu ya menyembuhkan banyak sekali sakit dan menyelesaikan banyak sekali masalah dalam hidupmu. Ketika Anda berbagi itu bisa banyak masalah itu selesai. Karena Tuhan bilang makanannya secukupnya. Kita berdoa kepada Tuhan, janji kita makanan secukupnya dan Tuhan kasih lebih. Ketika kasih lebih berarti kan harus kita bagi ke orang lain. Kalau kita kasih lebih, kita minta secukupnya, dikasih lebih. Berarti kita bagi kepada orang lain yang tidak punya iman seperti kita. Atau orang-orang yang berkekurangan. Itu tugas kita memberikannya. Haleluya. Luar biasa ya. Jadi kita punya dua hal. Satu, ketika kita berkata, Tuhan berikanlah kami roti. Ya, roti kami setiap hari. Berikanlah kepada kami roti kami setiap hari. Our daily bread. Tachlisis broses. Ya, kita harus ingat bahwa itu Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari rema. Ya, dan kita ingat langsung flashback. Ya, itu Yesus lagi ngutip dari kitab Ulangan. Ya, Dafarim, rema demi rema, Dafarim. Ya, dari jamak. Jadi Anda dari rema ke rema hidupnya. Supaya iman Anda makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Dan ketika Anda diberkati, ingat-ingat ya, Anda kemarin janjiannya makanan kami secukupnya. Jadi Anda harus berbagi. Dan saat Anda berbagi dengan sesama, maka hidup Anda akan sehat, hidup Anda akan berkelimpahan, hidup Anda akan sejahtera. Ya, masalah ada nggak ada, tapi Anda kan bisa mengatasinya. Ya, haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus baik. Kiranya rema yang dari Tuhan Yesus Kristus membangkitkan imanmu dan menyembuhkan sakitmu. Dan memberikan terobosan dalam ekonomimu, dalam keluargamu, dalam segenap kehidupanmu. Kiranya rema yang dari Tuhan Yesus Kristus membuat engkau bangkit dari keterpurukanmu. Amin. Haleluya. Kita akan berdoa.